Film, kita diperkenalkan dengan dua bocil yang bernama Billy dan Sherman. Mereka baru berusia 15 tahun saat itu. Saat itu keduanya diam-diam menyaksikan pesta senior mereka dari kejauhan. Kakak Sherman, Joyce, juga ada di pesta. Dan pacarnya Joyce menjatuhkannya di kolam renang. Dia lalu pergi kamar mandi untuk mengganti pakaiannya. Mengetahui itu, Billy dan Sherman mengintip Joyce berganti pakaian. Tapi sialnya mereka ketahuan oleh bu guru yang langsung menangkap dan memberitahu Billy. Sudah biasa di zaman ini penasaran dengan hal-hal seperti itu. Bu guru memberitahunya agar mencari gadis seusianya untuk bersenang-senang. Tapi Billy lebih tertarik pada gadis yang lebih tua darinya. Selera yang luar biasa. Ayah Billy adalah pebisnis yang sangat kaya. Itu sebabnya ada banyak pelayan di rumahnya. Billy melihat suatu hari ayahnya menyewa pembantu rumah tangga baru. Ia bernama Melo, yang wajahnya jauh lebih cantik dari pembantu yang lain. Keesokan harinya, ayah Billy pergi keluar kota untuk sebuah bisnis. Dia menyuruh sopirnya Lester untuk merawat Billy. Tapi Lester sama sekali tidak menyukai Billy. Di hari yang sama, Melo mendekati Billy dan mulai ngobrol dengannya. Melo lalu menanyakan apa yang dilakukan pembantu rumah tangga di malam hari. Billy memberitahu Melo bahwa semua pembantu di sini sudah tua kecuali kamu. Melo lalu menebak bahwa Billy tidak bisa bersenang-senang dengan pembantu lainnya. Dan untung saja ada Melo sekarang. Billy hanya diam sambil melihat kaki Melo. Melo yang menyadari ini mulai menggoda Billy. Dan karena hal itu, Billy segera pergi dari sana karena sudah merasa tidak kuat dengan iminya. Melo keluar dengan Lester untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan. Sementara itu, Billy pergi ke kamar Melo untuk menerawang pakaian dalam Melo dengan perlahan. Setelah itu, kita lihat bahwa Lester dan Melo sedang melakukan beberapa jenis perencanaan. Lester ingin Billy semakin dekat dengan Melo sebelum ayah Billy kembali. Melo tidak suka melakukan ini. Tapi Lester memeras Melo dengan sesuatu, sehingga Melo terpaksa melakukannya. Malam itu juga, Billy dan Sherman mencoba mengintip Melo ganti pakaian. Tapi sayangnya Melo melihat mereka dan mematikan lampunya. Jadi mereka tidak bisa melihat apapun. Namun, semangat jiwa muda mereka berusaha melakukan hal ini terus-menerus selama beberapa hari. Billy semakin tertarik dengan Melo, dan dia perlahan mulai mendekati Melo. Hari berikutnya, Billy lagi-lagi mencoba mengintip Melo. Tapi tidak disangkanya Melo memanggilnya dan memintanya untuk masuk ke dalam. Melo bertanya pada Billy, jika dia ingin melihatnya melepas pakaian, mengapa dia tidak meminta saja? Melo meminta Billy untuk menutup pintu. Setelah itu, Melo mulai melepas pakaiannya satu persatu di depan Billy hingga tidak ada kain menempel lagi di tubuhnya, melotot gatal. Billy menjadi sangat gembira melihat ini. Melo lalu memberitahu Billy bahwa dia boleh menyentuhnya. Wow! Tapi Billy jadi sangat gugup dan langsung pergi dari sana. Hari berikutnya, Melo bilang ke Billy bahwa dia akan datang untuk melihat-lihat pemandangan di kamarnya malam ini. Billy sangat setuju. Billy kemudian menceritakan semua ini pada Sherman. Malam harinya, Billy mengunjungi Melo. Kemudian dia melihat Melo sedang di bathtub. Dia meminta Billy bergabung dengannya di bathtub. Billy awalnya menolak, tapi Melo meyakinkannya sehingga Billy mau bergabung dengannya. Melo dengan lembut merayu Billy, tapi lagi-lagi Billy menjadi sangat gugup dan melarikan diri dari sana. Melo menghentikan Billy dan menawarkan Billy untuk adu mekanik malam itu. Namun hari berikutnya, Billy menceritakan semuanya pada Sherman. Sherman terkejut dan langsung memberitahu Billy kalau Melo pasti penjual serabi lempit keliling. Itulah mengapa dia dengan mudahnya mengajak untuk adu mekanik malam itu. Tapi Billy sama sekali tidak setuju dengan itu, karena Billy mulai menyukai Melo. Pitonya baper. Malam itu, Billy mengajak Melo nonton bioskop. Selama menonton, Melo mencoba merayu Billy. Saat pulang, Melo terus menciumi Billy sepanjang jalan, dan Lester menonton semuanya. Setelah pulang, keduanya sepakat untuk adu mekanik malam itu. Tapi sebelum itu, Billy menyampaikan bila dia mencintainya dan ingin menikahinya. Melo pun beritahu Billy bahwa mereka tidak akan bisa menikah karena ada banyak masalah dengan jarak usia mereka. Billy merasa sangat patah hati dan merasa Melo tidak mencintainya. Dan dengan penuh rasa amarah, Billy pergi dari sana. Billy memberitahu Sherman tentang ini. Kemudian Sherman menegur Billy agar tidak memberitahu tentang pernikahan sebelum adu mekanik bersama Melo. Billy mendengarkan baik-baik karena dia tidak ingin jauh dari Melo. Keesokan harinya, Billy mengajak Melo untuk berkencan. Melo pun menyanggupinya, dan di malam yang sama, Billy dan Melo pergi ke restoran. Mereka pun saling menggoda. Hingga saat mereka pulang, mereka pun langsung adu mekanik malam itu di kamar Melo. Wah, bocilnya menang banyak ini. Tapi sesuatu tiba-tiba terjadi pada Melo. Dia menjerit lalu pingsan. Billy mencoba membangunkannya, tapi Melo tidak bangun-bangun. Billy yang sangat ketakutan berpikir bahwa Melo sudah mati, karena Lester pernah memberitahunya jika Melo punya sakit jantung. Billy semakin takut memikirkan ini dan pergi untuk memberitahu Lester. Begitu dia pergi, Melo sadar lagi dan ternyata dia hanya berpura-pura mati. Billy membawa Lester dan Lester memeriksanya.
Ia berkata Melo sudah mati dan Billy membunuhnya karena tidak ada orang lain lagi di ruangan itu. Kemudian Lester mulai menelpon polisi. Billy memohon untuk menghentikannya. Dia tidak melakukan ini dan sebagai imbalannya dia siap melakukan apapun. Lester pun mengusulkan mereka harus membuang tubuh Melo. Mereka kemudian menaruh tubuh Melo dalam tas besar dan memasukkannya ke dalam freezer agar tubuhnya tidak rusak. Setelah itu keduanya pergi ke taman dan mulai menggali kuburan. Loh kok psikopat? Setelah itu mereka mengeluarkan tubuh Melo dari freezer yang menjadi semakin berat. Kata Lester itu karena dia membeku. Padahal Melo tidak ada di kantung itu. Saat mereka menggali kuburan, Melo keluar dari freezer. Lester dan Billy mengubur tubuh Melo. Hari berikutnya, Billy melihat bahwa kuburan telah digali oleh seseorang dan tubuh Melo tidak ada. Melihat semua ini, Billy menjadi sangat tegang. Dia memberitahu Lester tentang itu. Tapi Lester berkata bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Kemudian mereka mendapat surat yang isinya seseorang telah mengambil tubuh Melo. Jika mereka ingin kembali, mereka harus membayar $1.000. Jika tidak, mayatnya akan ditemukan oleh polisi. Lester yakin bahwa seseorang pasti melihatnya saat mengubur jenazah tadi malam. Billy harus memberinya uang. Padahal sebenarnya surat itu yang membuatnya adalah Lester sendiri. Billy langsung mengambil $1.000 dari ayahnya yang ada dalam berangkas, lalu menaruhnya di tempat yang telah disepakati. Lester pulang ke rumahnya sambil membawa uang itu. Dan di sana juga ada Melo yang sedang menunggu. Dari sini kita tahu nama asli Melo itu Nicole. Nicole bukan dari negara ini. Dan dia datang ke negara ini secara ilegal. Dan Lester tahu soal hal itu. Nicole memberitahu Lester bahwa mereka tidak seharusnya mengambil keuntungan dari Billy seperti ini. Tapi Lester mengancam Nicole. Jika dia tidak mendengarkan, Lester akan beritahu bahwa dia seorang imigran gelap yang datang ke negara ini secara ilegal. Ditambah lagi, dia berselingkuh dengan seorang anak laki-laki yang kencingnya aja belum lurus. Nicole yang ketakutan tidak bisa berbuat apapun. Lester kemudian mengancam Nicole untuk tetap bersembunyi di hotel. Ternyata, Nicole mulai jatuh cinta dengan Billy. Ia ingin pergi menemui Billy. Billy terkejut melihatnya hidup. Nicole memberitahu dia soal segalanya, bahwa dia melakukan itu semua atas perintah Lester. Tapi sekarang dia ingin bersama Billy. Mendengar hal ini, Billy memberitahunya bahwa mereka harus mengambil lagi uang dari Lester. Sayangnya, Nicole tidak tahu di mana Lester menaruh uang itu. Keduanya lalu membuat rencana untuk mendapatkan uang itu kembali. Nicole mempersiapkan pelatih tenis Billy, Jack. Dia datang ke rumah Billy menyamar sebagai petugas polisi palsu. Jack menerima tawaran itu. Mengenakan seragam polisi, dia pergi ke rumah Lester untuk menanyakan keberadaan Melo yang tiba-tiba menghilang. Petugas mendapat info bahwa Lester telah membunuh Melo. Beberapa pakaian Melo juga ditemukan di rumah Lester. Lester menjadi benar-benar gugup saat melihat itu dan beritahu jika Melo masih hidup di sebuah hotel. Lester juga memberitahu petugas, Melo itu nama aslinya adalah Nicole. Tapi petugas tidak peduli dan mengancamnya untuk membawa Nicole hidup-hidup dalam waktu 2 jam. Jika tidak, dia akan menangkapnya atas kasus pembunuhan. Lester pergi ke hotel Nicole, tapi dia tidak menemukannya. Sekarang dia tidak punya pilihan lain. Jadi dia berencana untuk melarikan diri dari kota ini dengan membawa uang dari Billy untuk menuju ke bandara. Dan ternyata itu memang rencana Billy. Mereka pun mengikuti mobil Lester ke bandara. Lester yang baru mencapai bandara bertemu dengan ayah Billy yang baru kembali hari itu. Lester lupakan hal itu. Billy juga sudah sampai di sana bersama dengan Nicole dan Jack. Karena itu Lester tidak bisa melarikan diri. Billy kemudian mengambil kantong uang dari tangan Lester. Dan Billy tidak memberitahu ayahnya apapun tentang surat itu. Dan sebagai balasannya, Lester juga merahasiakan semua hal ini termasuk Nicole yang tinggal di sini secara ilegal. Billy merasa ini adalah hal yang adil dan dia juga menyelamatkan pekerjaan Lester. Setelah itu, Nicole memberitahu Billy bahwa dia memilih untuk resign. Karena suatu saat ayah Billy akan mengetahui tentang perselingkuhan itu dan mereka akan memecatnya dengan tidak hormat. Atau bahkan polisi akan menangkapnya. Meski begitu, Nicole menjanjikan Billy bahwa mereka tetap bisa bertemu. Dan sebelum mereka pergi, mereka tidak lupa untuk adu mekanik malam itu. Keesokan harinya, Nicole pergi dari sana. Sementara itu, Billy pergi ke sekolahnya. Dia bertemu dengan salah satu gurunya yang menasihatinya di awal film. Billy berterima kasih padanya karena telah memberi nasihat yang baik padanya. Dan tanpa basa-basi, Billy langsung mengajak ibu guru untuk berkencan dan adu mekanik di malam hari. Dan film pun selesai.